wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Aurat wanita dan mahram-mahramnya. Lanjutan tafsir ahkam ini ya, surat An-Nur ayat 31 bagian kedua. Pada edisi yang pertamanya di bulan lalu ya, saya sudah menyampaikan ada manusia-manusia yang kita anggap sebagai mahram padahal bukan. Itu harus hati-hati. Jangan pakai alasan ada tidak apa-apa dan nggak ada apa-apa. Nah, jangan begitu. Ya, nanti kalau alasannya nggak ada apa-apa, bagaimana kalau seorang laki-laki bersama dengan seorang mantannya dan tidak ada apa-apa? Tadi basic itu. Ya. Seorang wanita berani buka aurat. Selama dia buka aurat, tidak pernah ada yang pelecehan seksual kepada dirinya. Tidak ada yang pencabulan, ya, tidak ada yang bertindak senonoh. Nah, itu tidak menjadi halal dia buka aurat. Tidak menjadi halal. Ya, berhati-hati. Nah, sebelum ke edisi kedua, begini. Di dalam syariat Islam itu, kalau kita mau amati secara mendalam ya, banyak sekali perintah-perintah, larangan-larangan. Kalau dilaksanakan perintah larangan itu efeknya itu signifikan itu. Jadi bukan untuk kebaikan pribadinya saja, tapi untuk kebaikan keluarganya, masyarakatnya, dan mungkin bahkan dengan negara ini. Contoh, kita kan diperintah oleh syariat itu, diperintah jujur. Ya, jujur. Sok terbayang, ini satu saja ini, satu. Terbayang tidak kalau jujur ini dilaksanakan oleh semua orang, efeknya kira-kira bagaimana? Nah, Pertamina ge poal dugi kariweuh kieu. Nah, jadi ke Pertamina. Ayeuna mah minyak oge ongkona saliter. Nahangan sabaraha? 800 kirang ya. Begitu. So, kalau jujur, terbayang tidak kalau suami jujur, istri jujur, tiap penghuni rumah suami istrinya jujur, anak-anaknya jujur, tiap penghuni rumah suami istri pasangan jujur, anak jujur, tiap rumah begitu. Terbayang nggak efeknya nanti? Apalagi RT-nya jujur, RW-nya, lurahnya, camatnya semua jujur. Wah, regreg. Teu kudu aya kwitansi, teu kudu aya teken materai teh. Mengapa diadakan begitu? Sebab loba nu ngawararadul. Kalau jujur ini dilaksanakan dengan baik, waduh, efeknya luar biasa. Begitu juga Allah melarang jangan bohong. Terbayang nggak efek dari bohong seperti apa? Kamu jujur, yang dapat baik itu bukan hanya kamu. Soalnya kalau orang jujur, kan kejujuran itu bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Ya, kalau dia punya organisasinya, bahkan negara ini. Sama, kalau kamu bohong, yang rugi bukan hanya kamu, keluarga, masyarakat, bahkan negara ini. Sama, apa masalah aurat ini tidak begitu masalahnya, sama begitu. Mumpung ayah anak bujang dengan hiji anak bujang, ayah dit. Ya, ketika seorang anak dididik supaya jadi ini, iya tak luar biasa mah. Lamun ari ieu rajin ka masjid mah biasa, amal luar biasa. Aki-aki mah datareh mararamat. Amal luar biasa.
Ya, mana nih cucu-cucu ibu yang lain ini? Nggak ada teman. Ya, kan salah satu manusia yang akan selamat di alam mahsyar itu pemuda yang tumbuh kembangnya ibadah kepada Allah. Sanes dipuji ku abi ku Rasulullah ada. So, ketika seorang anak disuruh baik, akhlaknya, karakternya baik, kan baik itu bukan hanya untuk dirinya. Efek baik itu nanti untuk keluarganya. Kalau dia baik nanti punya pasangan baik, kebayang nanti keturunannya ingin membangun sebuah keluarga yang baik, ya, keluarga besar yang baik itu dimulai dari kecil dan jadi diri yang baik. Efeknya bukan hanya untuk kamu, untuk keluarga besar, masyarakat. Kudu ngeh begitu. Sama aurat pun sama. Ketika seseorang buka aurat, yang bermasalah itu bukan hanya dirinya. Ya, mungkin berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang bisa terjerumus dalam dosa karena seorang perempuan yang buka aurat. Jangan sampai begini ya. Nabi Pan pernah bersabda begini, setiap pembunuhan secara zolim yang terjadi di muka bumi, setiap tanpa terkecuali, setiap pembunuhan secara zolim yang terjadi di muka bumi, nah, Qabil putra Adam punya dosa yang sama dari setiap pembunuhan. Mengapa? Karena dia yang pertama kali mengadakan pembunuhan di muka bumi. Artinya, ya, mencontoh yang buruk itu tidak mesti saat melihat saja. Jariah keburukan itu tidak mesti pada saat peristiwa itu terjadi, bisa terjadi setelah dia meninggal dunia. Jangan coba-coba buka aurat di media sosial. Walaupun saat dia masih hidup nggak ada efek apa-apa, tapi setelah meninggal videonya belum dihapus, 10 tahun, 20 tahun, sudah 100 tahun kemudian ada yang buka, wah, orang terpicu syahwatnya, terpicu kejelekannya karena melihat video itu. Apa perempuan yang ada di video itu tidak ikut dosa? Ya, sok mikir teh ulah sasoranganeun, tapi mikir teh efeknya seperti apa? Efeknya seperti apa? Jangan gembira ketika dia seksi, dia nyata benar belah. Memang nggak ada orang pelecehan seksual, pencabulan kepada dirinya, tapi tidak mustahil di luar itu terjadi pelecehan seksual, pencabulan karena melihat perempuan ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Sok sekarang ke edisi berikutnya. Nah, hukum menutup aurat dan hukum memperlihatkannya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Quran surat An-Nur, ya, yang sudah ditulis ayatnya di edisi pertama, diterangkan dengan tegas dan jelas bahwa menutup aurat diperintah dan hukumnya wajib, serta haram memperlihatkannya karena terdapat ancaman. Kalau ada perintah tapi tidak ada ancaman ketika orang meninggalkan perintah itu, nah itu menunjukkan perintahnya tidak wajib. Contoh, ada perintah tapi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya, seperti menjawab azan. Kan menjawab azan itu diperintah. Idza samitumun nida, apabila kamu mendengar seruan adzan, fakulu mislama yaqulul muadzin, ucapkanlah. Kan perintah itu, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kabayang teu lamun ieu wajib. Soalnya orang kadang-kadang malaul, ya, boro-boro di luar, keur di masjid oke, kadang-kadang adzan ada ngobrol-ngobrol, poho geus la ilaha illallah. Coba lamun wajib riweuh urang. Ya. Apabila muadzin mengucapkan adzan, jawablah. Yang diperintah menjawab bukan orang yang ada di masjid saja, dan ngalangkung ngadangu menjawab.
Ibu yang sedang menstruasi saja mendengar ada perintah menjawab dan ada pahalanya. Kalau tidak berdosa. Apa buktinya tidak berdosa? Nggak ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Tak, ini mah ada ancaman. Ya. Nah, demikian juga dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda kepada kakeknya Bahaz bin Hakim, "Hai Bahaz, ihfad aurataka." Jagalah auratmu, jaga. Ya. Walaupun tidak menimbulkan efek apa-apa ke yang lain, jaga. Dan efeknya tidak saat itu saja, jaga. Illa min zaujatika, kecuali kepada istrimu. So, ke istri marek ke barat-baratan gitu naon. Ya, begitu juga seorang istri, jaga aurat kecuali kepada suaminya. Jeung suami mah boleh gaya bebas begitu. Iya bebas. Yang suami mah tadinya tong tibalik. Ari jeung suami ka arab-araban dangdang teh. Ari ulin ka barat-baratan dibalik. Lamun jeung suami ke barat-baratan. Jeung suami mah wah so lamun keluar ke arab-araban. Iman dibalik ari jeung suami meuni begitu. Ari keluar meuni dibalik atuh. Kecuali kepada istrimu dan hamba sahayamu. Ya, hamba sahaya mah tanpa diakadi boleh digauli. Boleh Bu, hanya kalau dia hamil merdeka. Yang lebih bagus ditikah jadi istrinya. Oh, luar biasa. Hanya di kita sudah tidak ada ya. Di Indonesia saya tidak tahu kalau di luar. Nah, selanjutnya aku bertanya kepada Nabi SAW, Rasulullah, bagaimana kalau kaum itu sebagian bercampur dengan yang lain? Kumalamun pas ngariung, ya, ngariung di tempat musyawarah, di tempat wisata, di kantor. Nabi menjawab, ya, inistatota an la yaroha ahadun fala yurinaha. Kalau kamu mampu seorang pun tidak melihat aurat kamu, jangan kamu sekali-kali memperlihatkannya. Kalau kamu mampu menjaga di situasi bagaimanapun, selama kamu masih bisa menjaga. Kecuali darurat. Darurat mah seperti pemeriksaan dokter, ya, ibu sedang hamil, apalagi mau melahirkan, apalagi mau disesar. Kebetulan salah satu tim dokternya ada yang laki-laki, pasti dibuka lah, ya, pasti dibuka. Bapak pun sama. Bapak kalau jadi dokter, ibu kalau jadi dokter, pasiennya kebetulan lawan jenis yang bukan mahram, darurat. Ya, darurat mah nggak ada masalah. Aku bertanya lagi, Rasul, bagaimana kalau seorang dari kami sendirian, nuju nyalira di kamar, kumaha? Sahur Nabi SAW, Allah lebih berhak kamu untuk malu kepadanya. Jangan mentang-mentang sedang di rumah sendiri nonton TV di kukutan ulah. Begitu. Tuh singkat, kalau di rumah walaupun sendiri bisa rapi saja. Ya. Beda jeung di kamar mandi, mau mandinya dibuligir atau piraku di dadaster ibak. Ya. Ngapa tuh pintu zaman tembok itu penutup aurat. Ya. Begitu juga walaupun di dalam kamar kalau tidak ada kepentingan apa-apa, di baju seperti biasa saja. Ya paling tidak berkerudung. Ya jangan mentang-mentang di rumah sendiri nggak ada siapa-siapa. Tuh di baju aja. Ente nanaon mangan nanaonan. Salah jingna. Nah, dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasul SAW pernah bersabda, "Iyakum wa ta'ariyah." Janganlah kamu membuka auratmu kade. Ini pembahasan aurat kalau di kitab-kitab fikih ini masuknya di awal-awal. Jadi sebelum sholat. Sebelum sholat ini pembahasan ini. Ya. Mengapa sebelum sholat? Karena menutup aurat itu kan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kan toharoh, menutup aurat, masuk waktu sholat, tangke beres auratnya masalah waktu-waktu sholat. Jadi masuk. Jadi orang sebelum sholatnya baik,
Ya auratnya bereskan dulu. Jangan sampai sholatnya bagus tapi sehari-hari dia tidak nutup aurat, tidak bagus itu, tidak bagus. Ya apalagi ibu-ibu ahli ngaji, jaga marwah pengajian. Jangan ketika ngaji rapi, lari bubul lucunan. Ada ustaz dah di komplek, iya pan di komplek pun banyak laki-laki yang bukan mahram. Kumaha lamun eta balanja sayur tah di payun, kan di payun oge seueur tatangan nu ningali si mang sayur nage lain mang lain adi sing rapih. Di urang aya nu kagok ada jeung si mang sayur teu nanaon di dadaster, dada ka mana-mana. Awon ibu awon tidak boleh. Ya, awon. Saya sahur abdi awon teh sahur syariat. Walaupun ibu nggak ada apa-apa, nggak pernah ada efek apa-apa, tidak boleh, tidak boleh. Mungkin hari itu nggak ada efek apa-apa. Kita tidak tahu ada orang melihat di luar. Jaga aurat itu jaga. Karena sesungguhnya bersama kamu kan ada orang-orang yang tidak dapat berpisah dengan kamu, melainkan ketika buang hajat. Sok buang hajat piraku di sasarung atau ke ngagayot di sarung. Buang hajat mah pasti buka. Dan ketika mendatangi istrinya, malulah kamu, hormatilah mereka, hormati. Tanu heran mah ada seorang laki-laki tidak suka istrinya nutup aurat. Eta mah sarwana milu doraka. Yang kasihan mah dulu saya punya teman. Saya dulu aktif di PTM Bu, PTM teh eta Persatuan Tenis Meja. Saya pernah sekolah tenis meja, pernah sekolah di liha aya nu pingpong jangan. Insya Allah kayak gini atas latihan deui. Gaduh rencangan ya itu nami lagi ya aktif yang lancingan pono SMP SMA gitu. Gaul lagi abi kan nyantri. Terus teman-teman saya juga para ahli macin ya sarola terapi. Nah dia malu ginikan senang rencangan abi teh santri unggul, ahli macin unggul. Dia ingin tetap dia ingin jadi pemain tenis meja dan tapi dia ingin nutup aurat. Nyarios kayak ibuna depan saya, mah abi hoyong di kerudungnya hoyong rapi. Apa jawab ibuna? Ya hirup akhlak itu kene hayang ditiung coba kan. Eta ibunya jawabnya begitu. Nah begitulah kalau seorang ibu begitu tos jadi ibu tidak punya ilmu agama, akibatnya begitu. Akhlak sanak itu kene hayang ditiung. Aduh mun urang mah nya aduh neng mama wae jadi tiung ari neng ditiung. Malah ada seorang ibu ketika anaknya mau berkerudung bade kaonangan, si ibu nama tidak berkerudung, anaknya ingin udah berkerudung, mama erang nah dikerudung ari mama henteu gitu. Nah dibalik atuh teman hanya begitu. Sok hormati mereka, jaga marwah mereka. Selanjutnya batas aurat wanita. Yang terjadi kontroversi itu tentang wajah dan telapak tangan. Wajah terutama ada yang menyebut aurat, ada yang tidak. Versi saya lah, guru-guru kami, bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Tapi bukan berarti dicadar tidak boleh, bukan. Silahkan dicadar. Ya, ibu misalkan hayong dicadar, mangga. Tapi ada masalah kalau menganggap wajah itu aurat, ada masalah. Tanu aneh, mah ada di Indonesia tokoh Indonesia yang berpandangan yang disebut menutup aurat teh pokona mah rapih, sopan, keun bae teu ditiung oge. Aya dalilna? Tidak ada. Ya, mana dasarnya begitu? Pokona mah asal sopan. Ya, sampai dengan berbagai macam alasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kaum wanita memiliki daya tarik yang sangat kuat setiap jengkal dari anggota tubuhnya, mulai dari rambut sampai roromeheunnya. Sampai roromeheunnya. Ya, eta teh aurat. Kaki wanita itu aurat bukan? Aurat jeung roromeheunna eta. Iya, jeung roromeheunna ibu.
yang memiliki daya tarik bagi kaum pria. Bu, saya sudah kasih contoh di edisi pertama. Kalau ada acara kerja bakti, ya, kerja bakti, bapak-bapak maculan, ngoren begitu, bapak-bapak harudang, meni harudang kieu, buka we acukna ngangge lancingan pondok, hare-hare we bapak-bapak dibuligir. Coba ibu-ibu nu ngiring kerja bakti, nyuguhan tuangeun harudang buka acukna. Begitu hayang we singgara rapat. Bakal jadi perhatian. Jangankan yang sedang duduk, ya Pak, Bapak main badminton di lapang yang tidak satu, ada 4 lapang. Paling itu ada perempuan-perempuan anu sarek si badminton. Bapak badminton dah mau fokus mohon. Mau fokus mohon. Nyemes kieu begitu. Mengapa perempuan mah daya tarik? Daya tarik. Jangankan tidak menutup aurat saja. Perempuan mah rapi, ngalangkung nyalira di depan banyak laki-laki. Jadi perhatian gitu. Jadi perhatian. Hati-hati. Nanti ada di edisi apa. Jadi perempuan mah kalau bisa diam di rumah, mending di rumah. Eta mah aman. Keluar kalau tidak penting-penting mah ulah lah. Kecuali kalau penting darurat seperti belanja untuk kebutuhan, ngantar anak sekolah, mengajar kalau dia guru, bekerja kalau dia bekerja. Ya mah nggak olahraga, terus olahraga. Tapi kalau bisa di rumah, olahraganya di rumah. Tuh saya di bumi mah terkapoe, kami hayang kapoe sana. So, itulah sebabnya kaum wanita diperintah untuk menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu depan dan belakangnya ya. Depan dan belakangnya. Ini bahasanya kafun. Saya terangkan begitu karena ada yang memahami telapak tangan teh depannya saja. Mata mukena kapungkur nutup ya nanti. Nya mangga bari nutup mangga. Tapi nggak boleh nggak bisa disalahkan yang mukena dugi ka dieu. Tapi kan dia lamun mukena anu kan aya mukena anu pakai tangan begini ya. Pilih katari tuh ikan jadi kelihatan, pakai manset lagi supaya aman. Ibu-ibu yang pakai lengan panjang logor ari sereng kan terawas. Ya, ari sereng teh lamun keluar kota rek wudu teh. Dihar resek geus wudu. Ya, abi lamun pur baju nu sereng cing atuh ganti bener kitu baju teh nya teh. Atuh pa lamun logor sok morosot ieu katingali. Ya, solusinya pakai apa manset apa namanya? Nah, gitu karet tertutup. Jadi ketika morosot oge tadi tetap tertutup. Nah, ayat Qur'annya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka kaum mukminah sok nu ngaku mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku percaya kepada syariat-syariat Allah. Saur Allah, hai nu mukmin, jangan menampakkan perhiasannya. Ulangi lagi ya, perhiasan di sini sanes perhiasan di dalam cepuk, tapi perhiasan yang nempel di dalam tubuh. Perhiasannya saja enggak boleh diperlihatkan, apalagi auratnya. Hari itu mah anting dina cepuk, gelang dina cepuk. Ku ibu ditemongkeun kepada suami tetangga ibu, Pak tuh, pilih kalau iya bilih peryogi istri bapak abi peryogi artos ya mangga teu naon ditemongkeun gitu. Lamun ditemongkeun kieu Pak tinggali kalung abi mah sae. Tah Pak anting abi mah. Enggak boleh. Nah, melainkan yang biasa nampak. Ya, yang biasa nampak daripadanya. Nanti di bawah apa yang dimaksud madhaharu minha. Dan hendaklah mereka menutup dada-dada mereka. Ya, tutup. Ulah di kerudung dada kelihatan. Ada yang dada tidak kelihatan tapi punten mencetak bentuk tubuh alias ngalepet. Ini ngalepet. Ya.
Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau ia ngalepet wayahna kerudungnya kedah kahanap, jadi terjaga yang lekuk tubuh itu. Di urang aya katutup sadeana ngan nyenol ti tukang jeung ti hareup nyararno. Ya. Eta mah sanes tutup aurat, eta mah mungkus awak eta mah. Nah, yang dimaksud madhuharu minha dalam hadis diterangkan dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, innal mar'ata, sampaikan ini kepada anak-anak perempuan ibu, cucu-cucu perempuan ibu, mantu perempuan ibu. Tidak usah disampaikan pakai lisan saja, simpen saja di meja belajar, biar dibaca sirian yang harus jadi perhatiannya. Nih, perempuan itu idza balagotil mahid, apabila sudah tiba waktu haid, sudah mulai menstruasi, nah ini sudah dewasa, maka tidak boleh terlihat daripadanya, tidak boleh, anggota tubuhnya tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, kata Nabi. Nabi berisyarat ke wajahnya dan ke kedua telapak tangannya. Tak iya teh, kalau ingin bisa begitu di saat haid, dari kecil kedah dilatih. Jangan begini bu, dah anak saya mah belum haid, anak saya mah belum balik, nanti sajalah pas balik rapih, nggak akan bisa langsung, nggak akan bisa. Sama sholat juga, anak cucu ibu belum balik, sholatnya diingkeun, ya boleh. Tapi sarannya dilatih, walaupun belum balik dilatih sholat, supaya nanti pas balik biasa. Sebab jangan mentang-mentang belum balik, tidak akan tutup aurat, tidak akan sholat dan belum balik. Nanti pas balik tutup aurat rapi, langsung sholat 5 waktu, tidak akan bisa. Coba saja sholat, ulang dicoba, ya. Sebab kalau dicoba nanti susah, dan kerudung hese karena dari kecilnya, ya, dari kecilnya. Sok ti orokene kerudungan, kayak ya gitu seiring waktu anaknya copot lagi, ya sekolah kerudungan copot lagi, tapi terus seiring waktu dia akan mengerti, paham, ya nggak mau refleks si anak nih, ya mau keluar teh kerudung, lah ada orang kerudung refleks, ya refleks begitu. Mau ketika ada laki-laki lain berkerudung, mau keluar teh refleks, mana kerudung, ya mengapa? Karena biasa. Ya, sebab kalau sudah menstruasi masih tidak menutup auratnya, ada dosanya. Betul, kamu belum menstruasi, nggak apa-apa kamu kelihatan dada kamu, paha kamu, ya, tapi yakin kamu setelah haid pasti akan rapi langsung? Nggak bisa, harus dilatih. Selanjutnya, selain itu ada keterangan lain yang menguatkan bahwa hanya telapak tangan dan wajah ya bukan aurat. Contohnya ini, perempuan kalau umroh atau haji, kalau sudah mulai labaik umrotan, labaik hajat, ya, kalau dia proses umroh haji kan tidak boleh tertutup mukanya, tidak boleh tertutup telapak tangannya, ya. Haji umroh teh ibadah. Nabi menyuruh yang biasa bercadar pun harus dibuka cadarnya. Yang biasa pakai kaos tangan pun ketika proses haji umroh mah kaos tangannya harus dibuka. Nah itu menurut saya sudah cukup menunjukkan wajah dan telapak tangan bukan aurat. Dan hadis itu pun menunjukkan boleh perempuan sehari-hari bercadar, sehari-hari pakai kaos tangan, mangga, ya, mangga. So, selanjutnya tadi Muhammad bahwa Aisyah pernah berkata, kata Aisyah, fala yusalliyana jariyatun minhunna wa qad hadot. Janganlah seorang hamba sahaya perempuan di antara kamu melakukan sholat padahal sudah mengalami haid, kecuali memakai himar tutup kepala. Ibu punya cucu baru 5 tahun, cucu perempuan, sholat tapi nggak mau berkerudung, nggak mau pakai mukena, nggak apa-apa,
Bisa tarawih sok ngiring, tidak tutup aurat, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menstruasi, ada apa-apa, bermasalah. Kalau sudah menstruasi mah tutup semuanya, ya tutup. Harus pakai himar, harus pakai tutup kepala. Terus dari Ummu Salamah, ia bertanya kepada Nabi SAW, Rasulullah, bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai baju kurung dan kerudung saja? Baju kurung tenau tentunya baju kurung semacam daster mungkin ya, gamis, baju kurung dan tutup kepala, tapi tidak memakai izar, tidak memakai pakaian ke bawahnya, kain sejenis sarung. Nabi menjawab, boleh bila baju kurungnya menutupi kedua kakinya. Artinya syarat sah sholat itu bukan pakai mukena, bukan, tapi tertutup auratnya. Adapun penutup auratnya bisa pakai mukena, bisa pakai baju yang dipakai. Saya punya jamaah Bu, dulu saya suka ngejar di Arca Manik dari tahun berapa ya, 2000. Ada jamaah saya, karena baru belajar agama, dia tidak bawa mukena, kajen keneh teu sholat daripada sholat tidak pakai mukena. Coba Bu, sampai begitu paham ya. Malah masih ada orang sekarang yang, nah sholatnya tidak mukena. Sejak kapan mukena jadi syarat sah sholat? Syarat sholat mah menutup aurat. Mukena mah hanya salah satu jenis pakaian yang bisa menutup aurat ya. Ada pertanyaan begini, Ustaz, boleh tidak saya tidak pakai baju ketika sholat, hanya mukena saja, tidak pakai baju? Boleh kalau mukena itu aman, tebal, tengalangkan. Tapi lamun mukenanya ngalangkan, wayahna pakai dalaman lagi. Sebab kalau ibu tidak pakai dalaman, mukena unggul ngalangkan, angkat ke masjid siang-siang, wah hayam singgara rapak deui wae. Ada lagi, hati-hati Bu, model pakaian yang ini henteu ngalangkan, henteu ngeunnaonnya, pakaian nanti terlalu jatuh. Jadi kumahanya Cak Abi mah, tah lamun nempel teh gini, Cak Abi mah seperti seksi ya baju itu. Ya sekarang kan yang viral di kaum perempuan itu abaya. Ya abaya. Boleh pakai abaya tapi tetap yang aman. Yang jadi auratnya ada yang pakai abaya saja, terus pakaian nanti jatuh sampai membentuk lekuk tubuh. Ya, itu dilakukan oleh jamaah umroh sedang proses umroh begitu. Pakai pakaian teh kieu gitu. Ya. Tertutup tapi si pakaian teh tipis apa ya? Pokoknya mah cak teh asa teu pantes gitu. Ya. Salah jangan. Ya kata Nabi, boleh hanya kerudung, baju kurung, boleh asal si baju kurungnya itu menutup kedua kakinya. Ya, bagaimana kalau tidak menutup? Nah, solusinya pakai kaos kaki. Ya, kan jarang di kita tuh pakai gamis yang nguyupuk. You know nguyupuk? Yang nguyupuk teh nutup. Kalau di Mekah Madinah seueur yang pakai gamis teh kahanap ya nutup. Kahanap ngagapui gitu. Jadi tidak pakai kaos kaki pun dia aman ketika sholat tertutup. Di kita mah kan jarang. Gamis itu sampai mata kaki ya boleh. Kaki atau terlihat ya iya. Bagaimana supaya tidak terlihat? Pakai kaos kaki. Saya ditanya ada seorang dokter spesialis anak. Beliau pas memeriksa pasien menuju di damel gitu, si kaos kaki teh nincak ompol. Alah najis. Dia mau sholat nggak bawa mukena, ya hanya kerudung, pakaian ke atasan, terus rok. Badai sholat kumaha ya, namun mukena teu aya, namun kaos kaki teu aya. Ya, nah solusinya itu Ustaz cenah kenging teu si rokna punten, rokna diporosotkeun sakedik supaya si
kakinya tertutup, boleh ngan ulah diporosotkeun sadayanana. Nya pakai kerudung, baju ke atas, rok, kaos kakinya najis, dicopot, kaki kelihatan. Mau sholat bagaimana? Rokna porosotkeun geus sagedik supaya kakinya tertutup. Cerdas eta mah. Ya. Ibu yang sholatnya pakai gamis, pakai mukena, terus tidak pakai kaos kaki, hati-hati. Usahakan yang gamis mukenanya yang aman ketika ibu duduk. Ya, ulah nu pasting sebab lamun nu pasting ke pas atahiyat katingali weraromeheuna. Ya, terlihat atahiyat, kaki kelihatan. Kalau ibu tahu kaki kelihatan, ibu hare-hare, nanti sholatnya bisa tidak sah. Berbeda dengan tidak sengaja, ibu tidak nyadar, ibu tidak pakai kaos kaki, pakai mukena, pas atahiyatnya tidak sadar kaki kelihatan, beres sholat pas assalamualaikum, kelihatan, buru-buru tutup. Bagaimana sholatnya? Insya Allah sah dan tengah aja. So, ke halaman kedua. Menutup aurat bagi wanita bukan sekedar memakai baju atau pakaian saja, melainkan harus diperhatikan layak dan tidaknya pakaian tersebut. Ya, sok sing pantes. Sami dah, bapak-bapak oke sami. Bu, kenging teu abi ngangge lancingan jin merecet. Kaos oblong gambar barongsai. Dibaret beureum. Terus ngawulang di dieu. Pantes teu? Teu pantes mah pengajian bubar. Nah usah jadi kieu. Masalahnya kepantasan. Ya, versi saya pakaian itu lukisan jiwa seseorang. Versi saya itu cara berpakaian itu sudah menunjukkan kejiwaan. Tuh, tas maghrib ya. Jadi bukan sekadar menutup, tapi pantes teh diangge ku urang pantes teh. Ya. Ibu kedah atau ya bapak kedah gembira ketika seorang anak sudah nutup aurat, tapi sebelum pergi bertanya dulu ke ayah dan ibunya. Teteh, pantes ya pakai pakaian begini? Pantesnya? Itu nutup tapi abi merasa tidak pantas. Eta teh luar biasa. Luar biasa. Tertutup masalahnya pantas tuh. Pantas tuh. Apalagi mau datang ke pengajian. Ya. Apalagi datang ke tempat-tempat seperti undangan. Walaupun itu menutup aurat tapi cing atuh pakaian gitu. Ya. Dan juga abi lah. Abi ngaos pakai lancingan jin, pakai kaos oblong gambar barongsai. Nah naonan ari kitu mah acaranya acara touring. Abi piraku touring setelan kieu. Touring mah ya celana semi jean lah, kaos, jaket gitu. Ya gak bisa sapedahan. Piraku di kopea nya di helm sepeda atuh. Jika macul mah nya digagamis macul. Ya. Disesuaikan. Ya. Terus mana dia teh? Nah, seperti memakai pakaian tipis hingga terlihat bentuk tubuh, atau memakai pakaian ketat hingga membentuk lekuk tubuh. Sebab cara berpakaian seperti itu dilarang oleh Islam, oleh syariat. Siapapun yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Sehubungan dengan masalah tersebut, Nabi bersabda, "Ru'ya ruba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah." Tidak sedikit orang yang berpakaian di dunia, di baju, tapi di akhirat telanjang. Kata Ibnu Hajar dalam Syarah Bukhari yakni Fathul Bari menerangkan, yang dimaksud hadis tersebut ada dua pengertian. Pertama, berpakaian di dunia dengan pakaian lengkap disebabkan adanya kemampuan membeli pakaian itu, tapi telanjang di akhirat dari ganjaran. Dia tidak dapat ganjaran dari pakaiannya karena tidak mendapat kebaikan disebabkan tidak ada amal soleh di dunianya. Baju rapi, begitu, tapi amal soleh
kamu lakukan karena ria. Ya. Sedangkan pengertian kedua, berpakaian dengan macam-macam baju, tetapi pakaiannya membayang sehingga tidak menutup aurat. Di baju tapi tidak menutup aurat, maka dia akan disiksa di akhirat dengan telanjang kehinaan sebagai balasan. Jadi banyak yang pakai baju di akhirat, ya, tapi di akhirat telanjang. Bisa juga maknanya banyak orang yang hidupnya makmur, di dunia makmur, segala gampang, mudah, apa-apa dimudahkan, lancar, tapi di akhirat balansat. Mengapa? Karena nikmatnya tidak disyukuri, tidak pernah digunakan untuk kebaikan. Sedangkan keterangan ini diperkuat oleh hadis Rasul SAW yang melarang seorang wanita memakai pakaian tipis hingga terlihat lekuk tubuh. Lihat ya, coba ini sing apa Bapak Ibu? Ipar bukan mahram. Tinggal ipar bukan mahram. Bahwa Asma binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar, Fatimah binti siapa? Abu Bakar. Berarti Asma dan Fatimah teh adik kakak. Berarti Asma siapanya Nabi? Asma kakak ipar Nabi. Lihat ya. Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis, menutup auratnya, tipis, ngalangkang. Nabi pun berpaling. Tidak begini, da ipar iya. Tidak, ipar itu bukan mahram. Ya. Istri bapak punya adik perempuan, jangan mentang-mentang ke adik ipar, damang, cipikah cipiki, kadek bisa dikawin suatu ketika. Bisa ditikah suatu ketika. Ya. Dia betul mahram, tapi mahramnya mahram nikah adik ipar, bukan mahram aurat. Mahram aurat kan sudah dirinci sebelumnya. Jangan kamu memperlihatkan aurat kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada ipar di sana, gak ada. Ipar mah mahram aurat, kan nggak boleh memadu adik kakak sekaligus, kan nggak boleh. Memadu saja nggak boleh, apalagi meracun, nggak boleh. Kecuali kalau sudah bercerai atau ditinggal mati istrinya, baru kagoknya kekeluargana saya tikah saja adiknya atau tikah kakaknya, silakan. Itu pun mahram sementara. Nih buktinya, adik ipar Nabi berpaling, bukan mahram. Sekarang aurat wanita dalam rumah. Pada asalnya setiap wanita muslim wajib menutup seluruh auratnya dimanapun berada. Adapun wanita dalam rumah boleh menampakkan sebagiannya. Ibu kan tegadah riget di rumah makan, ibu pakaian begini kan riget. Riget ya apa ya? Ini riweuh begitu. Masak digagami kan riweuh. Nah, yaitu selebih dari muka dan telapak tangan boleh kepada orang-orang yang menjadi mahramnya. Hadisnya dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah membawa hamba sahaya. Hamba sahaya ini kan mahram, hamba sahaya laki-laki, untuk dihadiahkan kepada Fatimah putrinya. Saat itu Fatimah berpakaian yang apabila ditutup kepalanya pakai pakaian itu, terbukalah kedua kakinya. Kalau ditarik ke bawah untuk menutup kedua kakinya, kepalanya terlihat. Kikituannya Fatimah teh, ada laki-laki hamba sahaya masuk ke rumahnya, ditutup, ke bawah. Ke bawah kepala bagaimana? Terlihat oleh Nabi. Nabi pun bersabda, Fatimah, hamba sahaya mah tidak mengapa bagimu, tidak mengapa pakaian begitu di hadapan hamba sahaya mah, karena dia seperti ayah dan anakmu. Kan hamba sahaya bukan pembantu ya. Ibu punya supir pribadi, malah dia dari bujang, malah dari kecil ibu urus. Ayeuna sudah bujang, sudah besar. Jangan mentang-mentang diurus dari kecil seperti anak dia. Tetap dia bukan mahram. Jaga aurat, jaga. Ya, setan mah sifatnya khonas. Khonas teh selalu ngintip kelemahan, ngintip. Kayak di saat orang lengah masuk setan mah junte, wah celaka. Ya, satu kali kejadian apalagi sampai mesum, sampai berzina, wah ya rusaknya sekeluarga besar itu bisa begitu. Kadek khonas setan itu. Tuh ayatnya.
Ya, dalam ayat lain diterangkan kaum wanita muslimah dianjurkan berada di rumah selama tidak ada kepentingan yang krusial pergi ke rumah, keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ya, nanti ini dibahas ulang insya Allah di edisi keberapa ya. Hendaklah kamu tetap berada di rumahmu selama masih bisa di rumah, di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini teh kalau keluar kamu jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Lamun di rumah mah mangga ibu bade buricak burino blush on nepikeun ka jiga Pinocchio mangga ya, lipstick dikeun ka 1/2 senti, eye cleaner wah kabeh dipasang di rumah, mangga di rumah. Tapi juga jangan begini, ada orang tidak pernah keluar di rumah ngan selfie wae, selfie tiktokan diupload ke media sosial, atuh sarua we jeung ulin eta. Sama saja dengan main berada di rumah ya. Kalau mau keluar berhiaslah yang wajar, yang wajar. Dirikanlah sholat di rumah selama masih bisa di rumah, kecuali kali-kali di masjid nggak apa-apa. Tunaikan zakat, taatilah Allah Rasulnya. Maksud ayat ini, diamlah kamu di rumahmu, jangan keluar kecuali karena suatu keperluan yang penting, termasuk keperluan yang diakui syariat sekalipun, seperti menunaikan salat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu luar biasa, tapi bagi perempuan tetap lebih baik di rumah. Bukan tidak boleh ke masjid, bagus, kali-kali memang gak ada masalah. Tuh hadisnya, janganlah kamu hai kaum laki-laki menghalangi istrimu pergi ke masjid, jangan. Tetapi hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wewangian. Yang terakhir, janganlah kamu menghalangi istri kamu pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka bagaimanapun lebih baik untuk dipakai sholat, dipakai aktivitas. Itikaf saja yang luar biasa ya. Itikaf itu amalan luar biasa menurut saya. Tapi perempuan mah bagaimanapun sudah di rumah. Ya, di rumah saja. Apalagi masih banyak urusan. Saya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang penasaran, 1-2 mah silakan Ibu. Ya. Bolehkah perempuan sholat pakai celana panjang? Boleh, tapi yang longgar, jangan yang merecet. Kalau yang merecet begitu, wayahna harus pakai pakaian seluar lagi. Ya, seperti pakai nomor merecet kan apa legging wi? Legging, pakai bajunya segini, atuh eta mah bade senam sanes bade sholat. Ya. Kalau pakaian ke bawahnya ketat, nah pakai sarung deui. Ya. Ibu misalkan senam bersama ibu-ibu muslimah, pakaiannya ketat-ketat, manggalah sesama muslimah. Tapi pas sholat di tempat senam, jangan begitu pakaiannya. Pakai mukena lagi, pakai kain sarung lagi. Bagaimana saya suka pakai celana panjang semacam kulot lah. Kulot kan celana panjang, begitu. Boleh dah kulot, Pak. Celana khusus perempuan dan longgar kurang. Hanya pas daerah pinggulnya tertutup. Jadi pakaian atasannya paling tidak sampai paha, aman. Ya. Pak Haji, ada istilah dalam luar Ustaz, ulul irbah. apa? Ulul irbah. Oh, ulul irbah ya. Perempuan yang sudah tua boleh dinampakkan bagian auratnya. Apa itu irbah kedua rumah? Ya. Ada ulul irbah, hati-hati ya Pak Haji. Ada yang menopause. Ulul irbah itu kan mahram. Jadi perempuan jangan menampakkan aurat kecuali suami, bapak, salah satunya ulul irbah. Ulul irbah itu laki-laki yang tidak ada daya tarik kepada perempuan. Ya.
Nah, versi saya ketika saya baca di dalam tafsirnya, ulul irbah teh laki-laki yang punten cacat mental. Cacat mental. Seperti yang Down syndrome. Down syndrome pun tergantung tingkatannya. Kalau yang parah mana kepada perempuan teh hari-hari. Ya. Ibu punya tetangga Down syndrome. Bertamu ke rumah ibu kebetulan tidak pakai kerudung, relatif aman yang Down syndrome. Karena dia ada yang tidak tertarik dengan perempuan yang cacat mental. Nah, adapun yang Pak Haji maksud perempuan yang sudah menopause boleh menanggalkan pakaian seluarnya. Boleh, jadi maksudnya malah tidak serapih ketika sebelum menopause. Tapi kalau ayat itu mau dilanjutkan, tetap menutup aurat dengan rapi lebih baik. Lantaran ayat nu menopause geulis keneh. Ada. Jika Marisa Hakwe, usianya 61 tahun, geulis keneh menarik. Ya. Menarik, tetap menjaga auratnya lebih baik. Ayah kan di lembur mah, ayah ini geus bongkok gitu. Ngan diciput we hungkul, aduh begitunya yang meujeuh lah ini mah. Tapi kalau mau aman tetaplah menutup. Nanti di pembahasan yang menopause. Jadi yang sudah menopause betulkah boleh buka aurat? Bukan boleh membuka aurat, tapi tidak serapi seperti dia masih produktif, begitu kan? Jadi masih produktif, apalagi gadis mah mau diacu teh sing rapi. Ada lagi? Usia menopause kan sekitar 40 tahun saja. Iya. Kalau 40 tahun masih terbilang muda gitu. Iya betul Pak Haji. Di kita malah ada yang 42 sudah menopause. Sudah menopause ada. Ada yang 55 masih menstruasi ada, begitu. Ya, jadi yang sudah menopause ada aturan tersendiri. Kayak edisi katilu obatnya hilang deh. Ya. Sanes ulul irbah kan ulul irbah minarijal. Ulul irbah kesananya kan minarijal. Ulul irbah teh laki-laki yang sudah tidak ada daya tarik kepada perempuan. Seperti apa dina hadis mah, dina sarah mah, bulhu al-bulhu teh nu poloho bisa. Nah, ada yang mengartikan ulul irbah teh bencong, bukan. Bencong mah ada daya tarik. Ada daya tarik. So, ada laki-laki menyerupai perempuan. Jika perempuan anggar mereka, perempuan mah genit. Ya, nggak boleh ibu menampakkan aurat di bencong, nggak boleh. Kalau dia bukan mahram ibu. Ya, nanti ada edisi ketiga dibahas insya Allah. Ya. Jadi hukum bencong. Tosnya sakitu nu tiasa kapiatur. Bapak Ibu sing sarehat sadayangan yang sehat walafiat, agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik. Ya, selamat beraktivitas kembali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.